Saya mulai start motret itu kelas 6 SD. Hai teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Nancy dari toko Sinar Bahagia. Kali ini kita kedatangan fotografer yang udah senior banget di bidangnya. Dan katanya kalau nggak kenal nggak sayang, kita langsung aja kenalan sama beliau. Silakan Pak Yapi, perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Yapi Surya Kusuma. Aslinya dari Malang. Saya menjadi fotografer itu mulai zaman film analog ya. Jadi saya mulai start motret itu kelas 6 SD. Wah, dari kelas Jadi 6 mulai SD kecil. loh bayangin teman. Kelas 6 SD sampai sekarang ya. Iya. Udah lama banget. Kelas 6 SD itu kira-kira tahun berapa ya, Bi? Kurang lebih Wah, saya SD itu ya 70-an lah. tahun Gitu. 70-an. Wih, bayangin udah Iya, dari tahun tahun 70-an 70. Iya. sampai sekarang loh, tahun 2000-an. Wah, luar biasa. Gimana ceritanya kok bisa suka sama fotografi dari tahun itu, awalnya bagaimana? Begini, saya dengan tidak sengaja itu melihat kamera ayah saya. Ayah saya sebetulnya bukan hobi foto, tapi dia suka foto, jadi suka memori, jadi suka mengabadikan momen-momen yang dianggap menjadi memori nantinya. Jadi saya waktu itu lihat kameranya ayah saya ini kok Futura mereknya, itu buatan Jerman ya. Jadi Futura, mungkin teman-teman nggak tahu kamera Futura, Eterna itu ya. Futura itu mungkin lebih buatan Jerman. Waktu itu lensanya itu sebagian retak endok, istilahnya retak telur. Jadi seperti ada retak-retak gitu. Tapi saya lihat loh, jadinya kok bagus, nggak ada. Kalau sekarang kalau udah kena jamur aja ngepok Ya, betul. Kalau betul. itu enggak, atau mungkin zaman itu karena masih hitam putih ya, Iya. jadi nggak kelihatan Jadi fognya itu. malah keren gitu ya hasilnya pada Iya, waktu itu iya. ya. Lalu saya coba, ayah saya bilang, udah, enggak apa-apa, ini hasilnya bagus kok, pakai, kamu belajar. Akhirnya Iya. saya jadi mau belajar. Akhirnya belajar, mau trekin kelas-kelas. Jadi saya mau trekin Satu kelas gitu ya. Satu kelas, teman-teman satu kelas. Satu kelas. Lalu teman-teman saya cetakin suka, semua pada pesen. Zaman itu kita nggak komersil ya kan, kita Seneng karena ya, seneng hobi aja ya. Jadi cuma ganti ongkos cetak. Film ya kita yang ganti ongkos cetak. Oke. Kelamaan akhirnya menjadi budaya di SMP. Saya bagian motretin kelas, ada kelas 1-nya 3 kelas, kelas 2-nya 3 kelas, kelas 3-nya 3 kelas SMP ya. Jadi itu semua difoto. Akhirnya semua pada suka, itu jalan cerita saya. Setelah di situ saya berlanjut terus sampai SMA. Hobi saya juga penelusuran gua. Saya seorang penelusur gua juga. Wih. Karena juga pencinta alam, ke gunung-gunung. Waduh. Zaman itu kita masih pakai kamera Olympus Pen ya, yang satu frame bisa jadi 2. Jadi satu frame itu bisa jadi dua foto. Ya. Oh, oke. Jadi kalau 36 ya jadi 72. Nah, itu. Lalu setelah itu beranjak ke Canonet. Canonet. Setelah itu QL17. Setelah QL17 jadi Nikormat. Lalu pencinta Nikon. Jadi selama saya bekerja, saya pakai kamera analog yang mereknya Nikon. Jadi ya kebetulan itu brand saya gitu. Awalnya gitu. Nah, berawal dari hobi, bagaimana nih dari hobi Ya. kok bisa jadi kerjaan yang profesional? Ceritanya seperti apa nih Pak Yapi? Ya, karena saya belajarnya itu otodidak, jadi saya nggak malu bertanya, nggak malu praktek. Jadi apapun saya pelajari. Itu utama ya. Jangan malu-malu bertanya, jangan malu-malu praktek. Makin banyak praktek, kita akan makin ahli. Bener, Gitu. katanya orang tuh Gitu. practice make perfect ya. Iya. Jadi setelah masuk SMA, saya pencinta alam tadi, akhirnya saya beranjak
ke mulai belajar potret panggilan, dipanggil sama teman-teman yang punya acara show. Jadi ada mode show ya, zaman saya dulu sering-sering ada mode show. Jadi pesertanya misalkan 25, lalu kita punya daftar peserta nomor 1 minta 5 jepretan, peserta nomor sekian minta berapa jepret, sampai Jadi di situ akhirnya saya dapat hasil lah di situ. Setelah beranjak di show, makin saya dikenal, saya beranjak ke itu tadi, pernikahan. Jadi saya di pernikahan itu startnya mulai 85-86. Wah, tahun saya 1985, 19 itu saya mulai start di situ. Tapi sebelum itu saya juga sudah melayani wisuda. Saya memang wisuda. Akhirnya menspesialiskan diri di wisuda. Wisuda kan banyak ya. Berarti foto studio gitu ya? Enggak, saya motret yang dengan rektornya. Dengan waktu acara wisudanya. Wisuda, jadi resminya yang saya ambil. Itu kan enggak semua orang bisa. Hati harus besar. Kalau enggak, kita tanggung jawabnya bukan seperti sama kemanten ya. Kalau kemanten kita tanggung jawabnya sama orang tua, sama kemantennya aja. Betul. Tapi kalau wisuda kita tanggung jawabnya sama seluruh wisudawan. Kalau satu enggak jadi, ya saya dimarahin satu orang. Kalau 2, 3, 4, tambah makin banyak yang marahin. Tapi semua itu karena pengalaman nggak sampai fatal. Jadi semua belajar. Jadi dari pelajaran itu kita jadi berani, dan saya menjadi dokumenternya di universitas saya dan universitas lain, sehingga berjalan terus sampai keahlian itu. Setelah beranjak di wisuda, di pernikahan, merambah ke yang lain. Saya juga foto produk, foto hotel, foto untuk kalender, kalendernya universitas atau sekolah tinggi atau apapun lah, SMA juga dulu juga mengerjakan itu, sehingga terus sampai akhirnya ke pernikahan. Sip. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang ini nih, Canon EOS R5. Menurut Pak Yapi gimana dong? Cerita dulu tentang kalau untuk Canon EOS R5 ini seperti apa? Saya 3 hari yang lalu pas datang ke tempat Nancy ini, saya dilihatin R5 ini dan mencobanya. Wah, saya ini memang sudah cukup banyak coba ya. Jadi kalau zaman analog saya memang nggak lepas dari Nikon. Tapi setelah zaman digital D100 yang saya punya pertama, itu saya belajar untuk mendapatkan warna tone, skin tone, itu saya nggak pernah bisa dapat itu, karena saya sudah biasa analog, saya skin tone sudah terjaga. Itu zaman digital dengan D100 saya skin tone nggak bisa dapat udah, biarpun diapa-apain di Photoshop atau apa, tetap kecoklatan keabu-abuan. Beda ya warna tone-nya. Akhirnya saya beranjak ke Canon. Saya mulainya dari 5D. Jadi 5D, kalau digital dulu saya sampai di 70 ya. Di 70 masih tetap pakai saya. Dari D100, D70, D90 saya tetap pakai. Tapi tetap skin tone enggak bisa saya dapatkan di situ. Saya akhirnya pakai 5D, saya lebih puas itu. Jadi setelah pakai Canon, saya yang terakhir ini coba di Sony EOS, Sony Alpha 73. Itu memang yang katanya paling terkenal tajamnya. Setelah saya coba ini, saya juga kaget gitu loh. Kaget dengan hasilnya. Saya nggak terlalu detail dulu, saya langsung coba dengan 70-200 yang ada di kamera ini. Saya pakai di 200-nya f/28, speed 60, asanya 800. Saya full sampai 200-nya saya fotokan. Waduh, hasilnya benar-benar puas saya.
yang namanya ketajamannya beda dengan Sony beda. Tajamnya kalau Sony keras, ini perfect natural banget. Jadi wajah saya, pori-pori saya itu natural banget. Jadi kelihatan kalau memang kulit manusia gitu. Kalau di Sony ya kulit manusia juga, tapi beda. Lebih tajam ya. Tajamnya keras. Jadi umpama makanan itu keras dan empuk gitu loh. Itu. Jadi bener-bener, lalu saya suruh coba istri saya setkan di 28F-nya, lalu asanya 800, saya pakai di Vocalen 200, lalu nggak tahu gimana, mungkin speednya kerubah ke 40, padahal tadinya saya 60. Lalu saya suruh motrek, jepret. Padahal saya lihat ya namanya kalau wanita ini kan ya biarpun mirrorless kan berat juga, betul, agak goyang. Saya lihat, jangan goyang, sekali dilihat, waktu dilihat lu nggak goyang kok katanya. Ya akhirnya speed 40, saya heran nggak goyang, padahal motreknya itu kelihatan goyang. Nah ini keistimewaannya. Oke, menurut Pak Hyapi, kelebihannya EOS R5 ini apa ya? Setelah dipelajari, dicoba-coba, itu apa keunggulannya? Ya, setelah saya pelajari spesifikasinya, saya lihat kalau biasanya dengan image quality yang tinggi, frame per second-nya kan turun biasanya. Betul. Seperti sekarang di sini saya lihat R6 itu untuk image quality-nya kan sekitar 20,1 megapiksel. Itu kan hampir sama dengan One DX. One DX itu kan diperlukan FPS-nya ya. Betul. Biasanya untuk kegiatan wartawan, kegiatan yang butuh presisi yang pas itu. Ini kehebatannya di R6 maupun R5, biarpun R5 ini image quality-nya 45 megapiksel, tapi frame per second-nya itu sama, 20 frame per second. Itu yang saya lihat. Ini suatu gebrakan ya kalau buat saya. Wah, 20 dengan 45 megapiksel. Wow. Itu pertama. Lalu saya lihat juga untuk kekuatan autofokusnya. Autofokusnya di sini nggak taunya banyak. Juga eye detection, face detection, head detection. Jadi itu semua masih dibagi juga, ada people, ada animal. Wow. Jadi nanti prioritas, biarpun kita pakai di people, lalu ada animal, prioritasnya pasti di people. Kalau di animal, kita pakai di animal, prioritasnya ke animal. Itu. Jadi lupa-lupanya ya masih bisa jadi itu ya. Lalu ini saya ada satu yang saya tadinya belum fasih juga. Di sini modenya, mode JPEG-nya. Kalau JPEG itu 8 bit ya. Di R5 ini ada satu mode di atasnya JPEG. Namanya HEIF. Ya, itu mainnya di 10 bit. Wah, 10 jadi bit. JPEG, HEIF, baru RAW ya teman-teman ya. Jadi ada 3 tingkatan itu. Jadi ini setelah itu ya masih ada lagi. Jadi kalau eye itu nujunya ke mata. Untuk wajah itu wajah semua. Kalau kepala itu kepala, pakai helm pun dia terbaca. Jadi biarpun kepala belakang, tengkuk kita yang dia tetap baca. Wow. Jadi pokoknya kepala. Tracking itu banget trackingnya, ya. Luar biasanya di situ. Lalu ini satu lagi, setelah saya pelajari, kenapa di 40 dengan Telo 200, F-nya 28 masih nggak goyang di 40? Nggak taunya di bodinya ini sudah ada image stabilizer-nya. Itu bisa sampai 8 stop. Wow. Gitu. Menurut karena tapi
Saya percaya karena waktu nyoba nggak sengaja kelihatan goyang, saya suruh ulang, dilihat katanya aman. Nggak ngeblur ya. Iya. Oke. Dengar-dengar juga bisa sampai 1/10. Wow. Tidak goyang. Sip. Ya, di sini kan sampai 8 stop. Ya. Istilahnya gitu ya. Oke. Lalu ada lagi kelebihannya seperti ini, untuk baterai yang jelas Lebih tahan lama dibanding yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Itu otomatis seperti video syuting performance-nya ini kalau R6 itu 4K. Tapi slow motion-nya bisa sampai 120. Itu. Okay. 120 second per itu. Lalu untuk R5 itu bisa 8K. Jadi 2 kali lipat. Wow. Jadi untuk dari segi foto oke, video juga oke ya. Oke, kalau ini saya lihat begitu. Oke. Gitu. Tapi saya udah percaya dengan performance yang saya tadinya nggak nyangka, itu udah membuat kaget. Lalu saya lihat untuk ketajamannya di 2,8 aja. Yang namanya ini pori-pori wajah saya itu wah natural banget. Betul-betul natural. Nanti mungkin hasilnya bisa saya tunjukkan, saya kirim ke. Nanti kita share ya teman-teman setelah ini ya untuk hasil-hasilnya di fotonya Pak Hayapi. Nah, kalau menurut Pak Hayapi dengan penjelasan tadi, kira-kira nih EOS R5 ini cocoknya untuk foto apa? Kalau lihat speednya, lalu akurat, bener di fokusnya, itu burung ya, motret burung yang terbang dengan speed yang cukup kencang untuk breeding lah istilahnya. Itu rasanya, wah ini cocok banget ini. Cocok betul. Lalu mungkin foto yang dengan speed keras-keras, olahraga ya, gitu ya, sepedaan, goes, sport ya. Sport ini amat sangat cocok, atau ya seperti balap mobil, balap motor. Wah, ini rasanya saya pengen banget ini. Pengen banget ini. Cita-cita lah. Soalnya ya saya sudah cukup punya banyak juga. DX. Betul. 7R. Untuk kalau low light gimana nih kalau untuk masalah low light? Low lightnya ini saya sudah coba juga, luar biasa juga. Bisa sampai 102.500 ISO-nya. Saya lihat cukup nggak korel ya. Jadi di 12.000, di 64.000 itu masih oke. Wow, gitu. Keren banget ya. Kalau sudah 102 ya ada sedikit itu sih lumrah ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu wawancara saya dengan Pak Hayapi. Nantikan di segmen-segmen selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, bye. Bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.